Halo pecinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas pertandingan keempat di babak 16 besar, yaitu antara Belgia melawan Portugal. Belgia sebagai juara grup yang mendapatkan poin penuh dari 3 kali kemenangan, luar biasa Belgia. Dan Portugal yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik, yaitu poinnya 4 berdasarkan kemenangan sekali melawan Hungaria dan hasil seri melawan Prancis kemarin terakhir. Bisa dibilang dua negara ini sama kuat ya. Portugal sebagai juara bertahan karena di Piala Eropa sebelumnya Portugal yang juara, dan Belgia yang saat ini bisa dibilang peringkat 1 dunia, tapi sayangnya memang belum mendapatkan gelar. Nah, mungkin ini saatnya, kita nggak tahu. Kita lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau kita melihat 6 pertemuan mereka terakhir, ternyata Portugal lebih unggul. Mereka berhasil 4 kali menang dan 2 kali seri. Dan pertemuan mereka terakhir di tahun 2018, Portugal dan Belgia seri angkanya 0-0, tapi dalam ajang friendly. Di tahun 2016 ajang friendly juga Portugal menang. Di pertandingan resmi terakhir mereka ketemu di tahun 2007 ya, cukup lama ya. Kalau 2018 mungkin komposisi pemainnya masih ada sedikit yang sama, tapi ya udah agak berbeda sedikit juga mungkin. Oke, kita masuk ke tim statistiknya ya. Dari 3 pertandingan yang mereka lakukan, dalam hal syuting, Belgia lebih unggul dibandingkan dengan Portugal. Belgia melakukan syuting sebanyak 11 kali per pertandingan dan Portugal hanya 9 kali. Bagaimana dengan duel di udara? Belgia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Portugal, yaitu di angka 63%, sedangkan Portugal hanya 43%. Bagaimana dengan possession? Belgia juga lebih unggul, yaitu di angka 58% dan Portugal di angka 51%. Passing successful, ternyata Portugal lebih unggul di angka 89%, sedangkan Belgia hanya di angka 87%. Ya, beda sedikit ya. Nah, kalau average rating, Belgia lebih unggul yaitu di angka 6,9 dan Portugal hanya di angka 6,6. Kita lihat dari situasional statistiknya. Oke, dari 7 gol yang mereka cetak, Belgia 6 dari open play dan 1 dari on goal. Nah, bagaimana dengan Portugal? Dari 7 gol yang mereka cetak, 2 dari open play, 1 dari set pieces, 1 dari counter attack, dan 3 dari penalti. Luar biasa ya Portugal ya, sangat bervariasi. Nah, bagaimana dengan conversion rate-nya? Conversion rate-nya ternyata Portugal lebih unggul, yaitu di angka 25%, sedangkan Belgia hanya di angka 21%. Nah, kalau dari positional statistiknya, Belgia menyerang dari sisi kiri sebanyak 39%, dari tengah 25%, dan dari sisi kanan 36%. Sedangkan Portugal menyerang dari sisi kanan sebanyak 44%, dari tengah hanya 21%, dan dari sisi kiri yaitu di angka 35%. Nah, kalau melihat dari statistik tadi, mereka sebenarnya imbang sebenarnya, karena dalam satu hal conversion rate Portugal lebih unggul, sedangkan dari sisi duel di udara Belgia lebih unggul. Dalam hal possession Belgia lebih unggul. Dalam hal passing successful Portugal lebih unggul. Ya, cukup imbang lah, malah mungkin bisa dibilang Portugal lebih sedikit di atas kalau menurut kami. Kenapa? Karena statistik yang mereka dapat itu berdasarkan statistik grupnya neraka, yaitu ketika melawan Jerman, ketika melawan Prancis, dan melawan Hungaria. Beda dengan Belgia yang memang cukup mendominasi di grup itu secara materi pemain ya, dibandingkan dengan Denmark, Finlandia, dan Rusia. Ya jauh lah Belgia di atas mereka. Ya, bisa dibilang kali ini memang secara statistik Portugal lebih unggul kalau menurut kami. Tapi di sini ada faktor lain lagi, yaitu faktor Belgia mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat. Jauh lagi perbedaan waktunya, yaitu selisih 2 hari antara pertandingan mereka terakhir. Nah, bisa dibilang Portugal saat ini juga cukup kelelahan karena melakukan 3 kali pertandingan yang bisa dibilang intensitasnya cukup tinggi. Ketika melawan Hungaria mereka sempat kewalahan ya, tanpa berhasil mencetak gol, tapi akhirnya mereka berhasil mencetak 3 gol. Melawan Jerman, pertahanan mereka diobrak-abrik oleh pemain Jerman, luar biasa waktu itu Jerman. Ketika melawan Prancis, luar biasa juga, mereka saling menyerang dan itu menghabiskan energi yang cukup besar kalau menurut kami. Ya, entah sampai kapan nih Portugal energinya masih bisa ya, apalagi ditambah waktu istirahat yang kurang. Dan bisa dibilang striker mereka Cristiano Ronaldo sudah nggak muda lagi. Ya,
faktor kelelahan pasti akan berpengaruh di situ kalau menurut kami. Ditambah lagi dengan Belgia juga kemarin berhasil melakukan rotasi pemain di pertandingan mereka terakhir karena mereka sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Dan itu menjadi salah satu poin penting pada pertandingan ini kalau menurut kami. Tambah lagi dengan sudah sembuhnya Kevin De Bruyne yang kemarin langsung menjadi man of the match di pertandingan terakhir. Makin luar biasa Belgia kalau menurut kami. Tapi memang di sini yang dilawan ialah tim Portugal, tim juara Eropa, sedangkan Belgia belum memegang juara. Ya, sangat menarik pertandingan dua negara ini dan sangat layak untuk ditonton kalau menurut kami. Apalagi striker mereka sama-sama produktif antara Lukaku dengan Cristiano Ronaldo. Luar biasa. Jadi kalau memang dari sisi serangan, gol yang diciptakan Belgia masih kurang bervariasi, sedangkan Portugal sangat bervariasi. Portugal serangan baliknya sangat tajam. Jerman sudah merasakan itu, tapi memang untuk Jerman mentalnya kuat, akhirnya dia bisa bangkit. Kita nggak tahu dengan Belgia karena mentalnya belum terbukti. Nah, agak berat untuk memprediksi pertandingan ini. Tapi kalau menurut kami, jika kami boleh memprediksi, kemungkinan besar Belgia akan memenangkan pertandingan ini. Karena menurut kami faktor istirahat dalam kompetisi pertandingan yang sangat padat ini adalah satu poin penting. Rotasi pemain juga poin penting. Nah, kemarin Portugal tidak bisa melakukan rotasi pemain karena mereka membutuhkan poin waktu itu untuk berhasil maju ke babak selanjutnya. Portugal pun lolos pun sebagai peringkat 3 terbaik gitu. Makanya ya kalau di sini mungkin udah waktunya mungkin untuk Portugal untuk berhenti, tidak bisa mempertahankan gelar juaranya mereka. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang mau komen silahkan, asal sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia, adios.